Qatar Airways akan segera resmi menjadi maskapai penerbangan bagi Inter Milan pada musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport, maskapai penerbangan nasional Qatar itu akan menjadi maskapai penerbangan resmi Inter untuk musim ini setelah kedua pihak mencapai kesepakatan. Selain itu, Qatar Airways juga dapat menjadi sponsor utama jersey baru Inter pada musim depan. Qatar Airways telah menjadi sponsor perlengkapan PSG serta mitra maskapai global F1 sejak Februari 2023. Menurut laporan tersebut, Qatar Airways akan menjadi sponsor utama baru Inter jika klub tidak memperpanjang kesepakatan mereka dengan Paramount. Seperti diketahui, Inter hanya menyetujui kontrak berdurasi 1 tahun dengan Paramount. Mereka harus melakukan negosiasi. Suporter Benfica dipastikan dilarang hadir untuk menyaksikan tim kesayangan mereka di Stadion Giuseppe Meazza saat laga tandang melawan Inter Milan malam nanti. Surat kabar Portugal A Bola melalui FC Internews mengkonfirmasi bahwa larangan tersebut sebagai akibat dari perilaku buruk sekelompok suporter Benfica di tribun Stadion Giuseppe Meazza pada leg kedua perempat final Liga Champions musim lalu. Insiden tersebut menyebabkan beberapa pendukung Benfica melancarkan flare ke arah suporter Inter. Benfica pun mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perilaku buruk segelintir pendukungnya. Selain itu, UEFA juga menjatuhkan sanksi larangan bagi suporter Benfica untuk mengunjungi stadion lawan. Larangan ini berlaku untuk pertandingan tandang berikutnya, dan secara kebetulan laga tersebut juga digelar di San Siro. Oleh karena itu, Benfica akan menjalani pertandingan malam nanti tanpa dukungan suporter mereka saat menyambangi markas Inter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa pasukannya harus mengeluarkan performa terbaik untuk mendapatkan hasil melawan Benfica malam nanti. Berbicara kepada Sky Sport Italia, sang pelatih juga menjelaskan bahwa ia mengharapkan klub Portugal itu memainkan gaya serupa, seperti yang mereka lakukan saat kedua tim bertemu musim lalu. Seperti diketahui, kedua tim sebelumnya baru bertemu beberapa bulan lalu, yang tepatnya di babak perempat final Liga Champions. Dan kali ini kedua tim saling berhadapan di babak penyisihan grup kompetisi tersebut. Kami menghadapi Benfica musim lalu, di mana pelatih serta prinsip bermain mereka tetap sama, ungkap Inzaghi. Mereka adalah tim yang luar biasa di Eropa yang telah memenangkan hampir semua pertandingan. Oleh karena itu performa hebat Inter akan sangat diperlukan. Kami harus mengawali pertandingan dengan baik, karena mereka adalah tim yang sangat intens. Mereka menguasai setiap bagian lapangan dengan sangat baik, dan kami juga harus cerdas dalam menghadapi berbagai momen dalam pertandingan, lanjut Inzaghi. Mereka adalah tim yang hebat dalam penguasaan bola, jadi kami harus tahu cara membaca momen. Lolos ke babak sistem gugur dengan 1 atau 2 pertandingan tersisa akan sangat membantu. Tetapi kami tahu bahwa Liga Champions sangat sulit. Grup ini sangat seimbang, maka dari itu kami harus tampil sangat baik di pertandingan kandang, dan juga mendapatkan apa yang kami bisa dari 2 pertandingan tandang yang tersisa. Tutup sang pelatih. Hakan Calhanoglu merasa bahwa dirinya siap memberikan segalanya untuk Inter dan akan mendukung semua pemain yang direkrut pada musim panas. Sang gelandang berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan Liga Champions malam nanti menghadapi Benfica di Giuseppe Meazza San Siro. Musim lalu sangat menyenangkan bisa mencapai final, tetapi sayangnya kami tidak membawa pulang trofi, ungkap Calhanoglu. Saya bangga dengan tim ini dan semua rekan saya atas apa yang kami lakukan. Perjalanan kami tidak mudah, dan kami menunjukkan di final bahwa kami adalah tim yang kuat dan kami mengetahui hal tersebut. Kami sudah siap untuk pertandingan malam nanti, di mana saya telah mengenal pelatih Benfica dengan baik saat masih bermain di Leverkusen, dan saya tidak sabar untuk menghadapi mereka. Mengenai hubungan dengan fans Inter, itu tidak bisa dijelaskan namun hanya bisa dirasakan. Para penggemar membuat saya merasakan sesuatu yang sangat istimewa bahkan untuk semua keluarga saya. Ibu saya menangis bangga pada saya, begitu pula istri saya. Saya akan selalu memberikan segalanya untuk seragam ini. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama saya di Inter, di mana semua orang banyak membantu saya. Anda tahu betapa sulitnya datang dari AC Milan ke Inter, dan saya harus berterima kasih kepada semuanya.
Calhanoglu pun angkat bicara soal ancaman pemain sayap Benfica Angel Di Maria. Dia memiliki banyak kualitas dan pengalaman, tetapi bukan hanya dia yang harus kita waspadai, karena detailnya akan membuat perbedaan pada malam nanti. Lanjut Calhanoglu. Kami telah menganalisis pertandingan, dengan pelatih dan staf telah memberi instruksi dan kemudian terserah kepada kami untuk melaksanakannya di lapangan. Kami ingin merebut bola di lini tengah, dan kemudian memainkannya secepat mungkin secara vertikal. Saya akan memberikan semuanya di lapangan, itulah tujuan saya. Kemenangan melawan Salernitana tentu saja dapat memberikan dorongan bagi Inter malam nanti. Kami selalu siap, dan para pendatang baru adalah pemain-pemain top, di mana mereka telah membantu menjadikan kami sebagai tim hebat. Tutup sang gelandang. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard ingin memenangkan trofi bersama Nerazzurri dan berharap Kapten Lautaro Martinez bertahan lama di klub. Berbicara kepada Rai Sport melalui FC Internews, Pavard menjelaskan tujuannya memilih bergabung ke Inter. Seperti diketahui, Pavard pindah ke Inter dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas, meskipun kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi bersama The Bavarians. Laporan menyebutkan bahwa pemenang Piala Dunia 2018 itu tidak sepenuhnya bahagia di Munchen karena peran taktisnya. Pavard melihat dirinya sebagai seorang bek, sementara bersama juara Bundesliga itu ia sering dimainkan sebagai bek sayap menyerang. Oleh karena itu, Pavard sepertinya sudah menemukan keseimbangan yang tepat di Inter. Pemain asal Prancis tersebut ditempatkan di sisi kanan 3 bek pasukan Simone Inzaghi. Hal ini memberi Pavard banyak peluang untuk menggunakan kualitas teknis dan jangkauan umpannya yang luar biasa. Masa jabatan Pavard sebagai pemain Inter memang masih sangat dini, dengan baru tampil 3 kali untuk tim sejauh ini. Saya ingin memenangkan trofi di sini dan memiliki bintang kedua di jersey, ungkap Pavard. Saya selalu ingin menang di setiap kompetisi, seperti itulah saya. Kemudian Pavard juga berbicara tentang kaptennya Lautaro Martinez. El Toro adalah striker kelas dunia dan telah membuktikannya setiap musim, serta akan membuktikannya lagi. Dia adalah pemimpin dan kapten kami, dan saya harap dia bisa terus melanjutkan petualangannya di Inter hingga tahun-tahun mendatang. Saya sangat senang bisa menjadi rekan satu tim dengan pemain seperti itu, karena dia sangat penting bagi tim ini. Tutup Benjamin Pavard. Mantan gelandang Lazio, Marco Parolo merasa bahwa Lautaro Martinez lebih baik dibandingkan Rafael Leao. Berbicara kepada DAZN melalui FC Internews, Parolo memuji striker Inter tersebut setelah mencetak 4 gol melawan Salernitana pada Sabtu malam. Seperti diketahui, hanya sedikit orang yang membantah pernyataan bahwa Rafael Leao telah menjadi andalan Rossoneri di lini serang selama beberapa musim terakhir. Sementara itu, Lautaro juga telah tumbuh dengan peran serupa di Inter. Pemain Argentina tersebut menjadi pencetak gol terbanyak Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Dan setelah mencetak 10 gol musim ini hanya dalam 8 pertandingan, tampaknya sang kapten akan kembali menambah koleksi golnya. Baik Leao maupun Lautaro yang tiba di klubnya masing-masing masih membutuhkan banyak pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya telah dikenal luas sebagai salah satu pemain terbaik di kasta tertinggi Italia saat ini. Namun dalam pandangan Parolo, ada satu di antara keduanya yang lebih baik. Saya memilih Lautaro sebagai yang terbaik, ungkap Parolo. Lautaro telah berkembang menjadi lebih dewasa, dan yang terpenting adalah dia lebih tegas dalam mencetak gol. Inter kesulitan melawan Salernitana, hingga pada akhirnya Lautaro memecah kebuntuan dengan gol berkualitas yang luar biasa. Kemenangan yang diraihnya bersama Argentina dan Inter telah menjadikannya pesepak bola yang hebat. Sebaliknya, Leao akan selalu menjadi pendukung karena dia tidak akan pernah bisa mencetak gol sebanyak Lautaro. El Toro bisa menjadi starter untuk klub besar manapun di Eropa, sementara Leao tidak. Tutup Parolo. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi baru akan sepenuhnya pulih dari cedera dan kembali beraksi ke lapangan saat laga melawan Bologna. Menurut Gazzetta dello Sport, kondisi Fratesi tampak semakin membaik, namun dirinya masih akan absen saat Inter menjamu Benfica di Liga Champions.
Pasalnya, pihak klub tidak mau mengambil resiko apapun yang bisa memperburuk kondisi kebugaran sang gelandang. Frattesi telah melewatkan pertandingan pekan ke-7 Serie A melawan Salernitana karena mengalami cedera paha. Cedera tersebut memang tidak terlalu serius, yang artinya Frattesi akan sepenuhnya fit saat laga melawan Bologna pada akhir pekan ini. Seperti diketahui, laga menghadapi Bologna di gelandang Inter Milan, Davy Klaassen terbukti mampu memberikan kualitas penguasaan bola dalam debut starternya kemarin, tetapi kurang memiliki kecepatan dan kerja defensif. Menurut FC Internews, Nerazzurri tanpa diperkuat Frattesi dan Sensi dalam laga kemarin, serta Henrikh Mkhitaryan juga harus diistirahatkan. Maka dari itu Klaassen memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sejak menit pertama menghadapi Salernitana. Dan dalam pandangan Corriere, laga tersebut adalah demonstrasi yang sangat jelas dari kekuatan dan kelemahan Klaassen di lini tengah. Tidak ada keraguan bahwa Klaassen mampu memenuhi standar trio lini tengah Inter dalam hal kualitas penguasaan bola. Klaassen secara efektif membantu mengalirkan bola, di mana sentuhan pertama, jangkauan umpan dan kesadaran taktisnya memastikan penguasaan bola bergerak cepat saat Inter menikmati awal pertandingan dengan tempo tinggi. Selain itu, Klaassen juga menunjukkan kualitasnya saat masuk ke sepertiga akhir lapangan, dengan beberapa kontrol luar biasa yang sangat membantu Inter masuk ke area penalti. Namun di sisi lain, Klaassen mendapat banyak kritik dikarenakan dirinya tampak kesulitan secara defensif. Sang gelandang terbukti terlalu mudah untuk dilewati lawan dalam fase bertahan. Artinya, Inter kebobolan beberapa serangan balik yang berbahaya, dan tidak pernah benar-benar menguasai lini tengah. Sebaliknya, masuknya Henrikh Mkhitaryan terbukti mampu memperbaiki masalah tersebut. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah mengukuhkan diri sebagai satu-satunya pemain yang tidak memiliki cadangan nyata di skuad Simone Inzaghi. Menurut Sport Mediaset Italia, kapten Inter tersebut menjadi salah satu dari sejumlah pemain yang diistirahatkan pada laga kemarin melawan Salernitana. Pelatih Simone Inzaghi memilih menurunkan starting 11 dengan beberapa opsi cadangan, dengan harapan mendapatkan 3 poin penting tanpa melelahkan beberapa pemain terpentingnya. Rotasi sang pelatih pun berjalan dengan baik di sebagian besar area lapangan, terutama di lini pertahanan dan kedua sayap. Meski demikian, ceritanya jauh berbeda dalam hal serangan. Alexis Sanchez menggantikan Lautaro dari menit pertama untuk berduet dengan Marcus Thuram. Striker asal Chili itu tentu saja merupakan pemain dengan kualitas hebat yang telah ditunjukkannya dalam beberapa kesempatan. Namun masalahnya adalah Sanchez tidak membawa atribut yang sama seperti yang dimiliki Lautaro. Inter seolah-olah menunggu sang pelatih agar memasukkan Lautaro secepatnya untuk memecah kebuntuan dalam laga tersebut. El Toro adalah seorang striker yang luar biasa yang telah menjadi senjata utama Inter, seperti yang telah dia tunjukkan sepanjang musim ini. Sang kapten memberikan demonstrasi yang lebih tegas saat diturunkan di babak kedua melawan Salernitana. Dalam pandangan Mediaset, pertandingan kemarin menjadi bukti lebih lanjut bahwa Lautaro tidak mempunyai cadangan yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, Inter harus bisa mengatasi masalah tersebut agar tidak selalu tergantung pada sang kapten, mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan mendapat pujian atas penampilannya dari bangku cadangan yang mengubah pertandingan dalam kemenangan melawan Salernitana. Menurut Le Interista, rating pemain di semua media Italia memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada pemain veteran Armenia tersebut. Seperti diketahui, Mkhitaryan tidak menjadi starter di laga kemarin yang digantikan oleh Davy Klaassen. Performa Klaassen di babak pertama memang tidak terlalu buruk, namun kenyataannya lini tengah Inter tampak kurang seimbang dan terkendali. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi memutuskan mengambil tindakan dengan memasukkan Mkhitaryan. Mantan gelandang Roma dan Arsenal itu sekali lagi menunjukkan dengan jelas betapa berharga dirinya bagi Inter. Meski usianya sudah lanjut, pemain asal Armenia ini memberikan dorongan energi di lini tengah. Mkhitaryan mampu secara teratur mengambil posisi yang tepat, baik di dalam maupun di luar penguasaan bola.
Sang gelandang menjadi pengatur utama permainan penguasaan bola Inter, dan memberikan umpan-umpan yang tepat untuk menjaga pertandingan tetap berjalan sesuai tempo yang diinginkan Inter. Mkhitaryan memang tidak mencetak gol atau memberikan assist, namun dirinya terbukti menjadi faktor kunci dalam kemenangan Inter di laga tersebut.